Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Di sini saya akan memaparkan sebuah analisis Pancasila dalam perspektif Islam. Judul yang cukup menarik, bukan? Ya, karena di sini kita membahas mengenai Pancasila dalam ruang lingkup Islam, di mana Pancasila merupakan dasar ideologi negara Indonesia. Pancasila ini berisi dari 5 sila yang dipaparkan oleh 3 tokoh negara. Hasil perumusan Pancasila ini sudah sangat sesuai dengan Al-Quran. Sila yang terkandung dalam Pancasila memiliki kesamaan dengan Piagam Madinah, di mana Indonesia memiliki pedoman Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih arti Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hal tersebut sebagai perwujudan dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Hal ini menandakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi toleransi antar sesama manusia, walaupun kita itu berbeda-beda agama, ras, suku, bahasa, maupun kebudayaan. Kita lanjutkan mengenai landasan teori. Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Agama Islam merupakan agama yang berisi tentang wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, berupa ajaran yang berisi perintah, larangan, dan petunjuk untuk kehidupan manusia, untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Al-Quran merupakan kalam Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara mutawatir, dan membacanya dianggap sebagai ibadah. Untuk memahami Al-Quran kita perlu tafsir. Apa sih tafsir? Tafsir yaitu menurut bentuk isim masdar dan adalah fasara yufasiru tafsiron. Dengan mengikuti wazan fa'ala yufailu tafailan yang mempunyai arti menjelaskan, memahamkan, dan menerangkan. Oke, kita lanjut untuk pembahasan sila pertama. Sila pertama mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan agamanya masing-masing. Mengajak warga negara Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Seimbang antar sesama warga negara, antar bangsa maupun sesama makhluk ciptaan Allah SWT. Kebebasan untuk menganut agama dan menghargai agama yang ada telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim, yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Hubungan sila pertama dengan ruang lingkup Islam. Sila pertama Pancasila sudah menggambarkan bahwa Indonesia memiliki landasan yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan sila ini mencerminkan pengertian tauhid, bahwa pemeluk agama lain sudah menerima agama kita, maka kita harus sebaliknya. Dengan itu kita harus bersyukur dan berdoa. Maka umat Islam wajib untuk meyakininya dan memperjuangkannya.
Oke, kita lanjutkan sila kedua. Sila kedua bermakna bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati hak-hak yang melekat pada pribadi manusia. Di antaranya telah tercerminkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wa aqrabin iyakunna ghaniya aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in tal'u aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu atau bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hubungan sila kedua dengan ruang lingkup Islam. Konsep terbuka atas solidaritas dan ketergantungan sosial, Islam mengakui atas hak semua manusia mengenai kesehatan, makanan, pakaian, tempat tinggal, serta usaha-usaha sosial yang diberikan tanpa melihat latar belakang. Sila ketiga mengemukakan bahwa persatuan kita harus menemukan sifat persamaannya, bukan hanya perbedaan yang hanya menimbulkan perselisihan dan pertentangan antar manusia. Persatuan yang perlu digarisbawahi di sini adalah persatuan yang sama haknya dengan pluralitas. Dalam konteks ini, pluralitas berdasarkan apa yang dituntut oleh kemaslahatan rakyat agar tercipta kesatuan dalam tujuan dan sasaran. Tujuan tersebut adalah agar manusia berdiri dalam satu barisan yang sama tanpa memandang agama, suku, dan lain sebagainya. Persatuan telah tercerminkan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Selanjutnya, sila keempat. Makna sila keempat merupakan salah satu perwujudan dalam dasar politik negara, yaitu negara yang terbentuk demi terciptanya kedaulatan. Sila keempat telah tercerminkan dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat,
sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Hubungan ruang lingkup Islam. Semangat yang terkandung dalam sila keempat ini merupakan semangat yang melawan segala bentuk tirani yang mengarahkan ke dalam sistem totalitarisme dan otoritarisme dalam pemerintahan. Dalam Islam sendiri menolak dengan tegas kekuasaan yang terpusat serta memprioritaskan kepada individu yang segelintir elit tertentu. Kekuasaan yang terkumpul pada suatu individu tertentu ini mengakibatkan penyalahgunaan kedudukan dalam mengambil keputusan dan kebijakan untuk kebaikan bersama. Kemudian sila yang terakhir atau sila kelima. Sila kelima merupakan harapan dari sila-sila sebelumnya, yang artinya setiap rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil berdasarkan semangat persatuan dalam suatu keberagaman yang ada di Indonesia. Keadilan tersebut tercermin dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi yang adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hubungan sila kelima dengan ruang lingkup Islam, yaitu keadilan sosial dalam bidang ekonomi, dijelaskan dalam ajaran Islam, di mana Allah sebagai maha pencipta menciptakan segala macam benda untuk kesejahteraan umat manusia. Harta diyakini sebagai karunia Tuhan, dan setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan karunia tersebut. Demikian materi mengenai Pancasila dalam perspektif Islam yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bila ada yang lebih, mohon dikurangi. Bila ada yang kurang, mohon ditambahi. Karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan bila ada salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.